Halo guys, apa kabar? Pernah nonton film keren di bioskop, terus mikir, gimana sih cara bikinnya? Ternyata film yang kalian tonton itu perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyiapkannya. Berawal dari ide sederhana, tapi dari ide sederhana itu kita harus melewati 3 fase besar, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Namun, ada 2 lagi yang mau kita bahas nih. Penasaran detailnya gimana? Yuk kita bedah satu-satu pembuatan film dari nol sampai tayang. Yang pertama yaitu development. Pada tahap ini adalah pengembangan ide, yaitu menentukan jenis cerita, menentukan format cerita, dan genre penulisan skenario. Dan ide sebenarnya bisa datang dari mana saja, bisa dari komik, bisa dari novel, bisa dari kisah nyata, dan lain-lain. Dan ada istilah yaitu triangle yang meliputi produser, sutradara, dan juga penulis naskah. Mereka adalah pondasi utama dalam pembuatan film. Tanpa mereka, film tidak bisa dibuat. Jika sudah mendapatkan ide, yaitu penulis naskah akan melakukan riset untuk memastikan cerita yang dibangun itu terasa logis, akurat, dan relevan. Setelah mendapatkan ide, mereka akan bekerja sama untuk membuat premis, sinopsis, treatment, kemudian skenario. Selanjutnya, produser dan sutradara menyiapkan treatment untuk menyampaikan kepada investor. Dan ketika mereka berhasil, tim akan mendapatkan dana dari investor dan film akan bisa diproduksi. Oke, setelah dari tahapan development, kita beralih ke tahapan praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan yang cukup krusial dalam pembuatan sebuah produksi film. Di tahapan ini, seluruh konsep cerita, ide, dan segala macamnya dirancang supaya produksi film berjalan dengan lancar. Nah, kegiatan praproduksi film sendiri diawali dengan tahapan riset, pengembangan ide, serta penyusunan naskah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh tim produksi. Setelah naskah selesai, tim melakukan script breakdown, yaitu menguraikan isi dari script yang sudah ada menjadi visualisasi yang akan dipakai oleh sutradara untuk acuan ketika membuat sebuah film. Berdasarkan hasil breakdown tadi, produser akan mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, serta ketersediaan pemain dan lokasi. Masuk ke tahap berikutnya, kita ada proses casting dan proses pemilihan lokasi atau reki. Proses ini diperlukan agar para pemain dan lokasi yang digunakan dalam pembuatan sebuah film sesuai dengan yang ada di naskah dan sesuai dengan visualisasi dari sutradara. Kemudian, di tahapan ini juga sutradara dan kru-kru lainnya seperti DOP, kru kamera akan membuat storyboard dan shortlist untuk pengambilan gambar selama proses produksi. Kemudian, sebelum memasuki hari pertama syuting, seluruh kru, pemain, dan segala macamnya mengikuti technical meeting dan table reading untuk menyamakan pemahaman mereka soal konsep, soal ide cerita, dan koordinasi pengambilan gambar selama proses produksi. Dengan perencanaan yang matang, berbagai kendala di lapangan dapat diminimalisasikan sehingga proses produksi berjalan lebih efisien dari hasil film dan hasil film dapat sesuai dengan tujuan kreatif yang telah direncanakan. Produksi. Tahap ini, tahap dimana semua yang udah kita rencanakan sebelumnya, itu kita eksekusi. Biasa kita mengenalnya dengan istilah syuting. Di tahap ini, ada tim inti yang terjun langsung ke lokasi syuting. Di antaranya, tim kamera. Departemen ini yang bertanggung jawab untuk pengambilan visual. Tim audio bertanggung jawab untuk pengambilan suara. Tim lighting yang bertanggung jawab atas pencahayaan, dan tim artistik yang bertanggung jawab atas set saat syuting. Perencanaan yang baik menghasilkan eksekusi yang matang. Namun, tentu saja bukan berarti perubahan tidak boleh dilakukan di lapangan. Contoh, yang paling sering terjadi adalah kondisi cuaca. Misal, ada adegan dengan cuaca cerah, tapi cuaca tidak mendukung. Sutradara dan tim produksi memutuskan untuk mengganti adegan tersebut untuk mengikuti keadaan cuaca. Hal tersebut sering terjadi saat pengambilan syuting. Hal ini sering terjadi saat produksi film. Selanjutnya yaitu ada pasca produksi. Pada tahap ini, hasil rekaman akan dilakukan editing, penataan suara, penambahan efek, scoring musik, dan yang terakhir adalah color grading. Untuk di tahap ini, bukan cuma seorang editor saja yang berperan untuk menentukan potongan-potongan gambar, tetapi sutradara dan produser juga perlu menjaga keutuhan cerita. Pasca produksi biasanya dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu ada
offline editing, dan online editing. Offline editing adalah tahap awal penyuntingan yang berfokus pada penyusunan alur cerita dan alur film. Pada tahap ini, editor memilih, memotong, dan menyusun footage atau hasil rekaman agar menjadi sebuah cerita yang sesuai dengan konsep sutradara. Tujuan offline editing adalah membentuk struktur dan memastikan film sudah memiliki alur yang kuat sebelum memasuki tahap finishing. Yang terakhir adalah online editing. Online editing adalah tahap lanjutan setelah offline editing selesai yang berfokus pada penyempurnaan kualitas visual dan teknis film. Tujuan online editing sendiri yaitu menghasilkan tampilan akhir film yang memiliki kualitas gambar dan teknis yang siap dipublikasikan. Udah capek-capek bikin film, tapi hasilnya zonk, gak ada yang nonton. Aduh, pasti sedih banget itu ya guys. Nah, gue akan kasih tahu tahap terakhir dalam pembuatan film, yaitu apa? Distribusi. Mari kita ke pembahasan. Ada beberapa penyaluran film antara lain. Yang pertama, yaitu bioskop. Bioskop ini cocok untuk film-film komersil dan yang bertarget massal. Dan yang kedua, pemutaran alternatif. Nonton bareng komunitas dan kampus di kafe itu cocok banget untuk film-film yang model short movie ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga itu festival. Nah, buat naikin nama dan kredibilitas film itu cocok banget sih. Dan yang terakhir itu adalah media. Nah, media itu banyak seperti DVD dan OTT, YouTube, dan masih banyak platform streaming lainnya. Pemilihan distribusi ini perlu diperhatikan guys. Bahkan kalau bisa sebelum filmnya diproduksi, agar filmnya tepat sasaran. Jadi, film kamu mau disalurin kemana? Komen di bawah ya. Thank you.